Halo teman-teman semuanya, selamat datang di MSG Podcast. Tempatnya di mana kita ngobrol ngalor ngidul yang direkam langsung dari channel kesayangan kita, channel Discord kesayangan kita, yaitu Kais Karapitan. Bareng gue, Surya Gilang Ramadan. Dan di sini udah ada teman-teman gue yang nantinya bakal nemenin kita untuk berbincang-bincang ngalor ngidul tentang perihal game. Nah, di sini udah ada teman-teman nih yang buat nemenin gue tentunya. Nah, ayo coba kenalin dulu teman-teman. Mulai dari Cyrus. Halo guys, nama gua Miraj. Halo guys, nama gue Gibran. Nah, apa sih sebenarnya? Sebelum kita bahas ke gamenya ya, teman-teman. Apa sih podcast MSG itu? Nah, jadi podcast MSG itu adalah podcast Miraj Surya Gibran. MSG ini tuh kita ambil dari masing-masing anggota yang ada di podcast ini gitu. Kayak misalnya M-nya Miraj, S-nya Surya, dan G-nya itu Gibran, kayak gua. Asa, is Tuh. the best. Nah, kan sebelumnya kita tuh punya kesibukan masing-masing ya. Makanya kenapa kita ngelakuin ngobrolnya tuh di Discord dengan ya saya dengan kesibukannya dengan bermain game sebenarnya mah ya, nggak ada kesibukan lainnya. Tuh. Coba kalau misalkan kalian sibuknya ngapain? Kok susah banget sih kalau misalkan buat diajak ngopi? Kalau gue sih ya, kalau dari diri gue, kenapa gue tuh susah banget buat diajak ngopi apa atau apa gitu. Karena gue tuh keseringannya gitu di rumah tuh ya main game gitu. Atau enggak ya di warnet, gue tuh seringnya ke warnet kan gitu. Kalau dari gua sih emang yang pertama, gua emang introvert. Jadi emang biasa main game tuh barengan, cuman nggak bisa terlalu lama gitu loh. Kayak Wah, misalkan ngopi kan di tempat luar gitu kan, barengan ngumpul gitu. ya Nah, kayak gua tuh nggak bisa terlalu lama karena energi habis gitu ya. Namanya orang introvert biasa main game di rumah gitu benar loh. sih, gue juga Ya, sama sih kayak gitu ya. Oke lah gitu ya. sih kalau dari gua. Untungnya pada hari ini kita udah bisa ngeluangin ya waktunya. Yaps, Untung betul aja. sekali. Nah, Oke. sebenarnya kan udah jadi perdebatan ya, mau itu di media sosial dan lain pun. Gue mau nanya aja ke kalian. Kalau misalkan nih, perihal perdebatan PC dan mobile ya sekarang. Gue mau Hmm. nanya ke kalian. Kalau misalkan kalian disuruh nih, sekarang nih ya ini mah. Ya. Kalian lebih nemu nih, comfort kalian tuh zonanya mainnya di game mana? Di game PC kah atau game mobile? Kalau gue sih ya, dulu tuh karena gue tuh suka banget sama game mobile. Karena gue tuh dulu belum pernah banget, belum gak banget sih, kayak pernah lah sesekali megang game yang ada di PC ya. Cuman gue tuh keseringannya ya di mobile gitu. Nah kalau dulu gue tuh di mobile tuh ya main Aduh, peran. Kalau dulu kan kita tuh masa kecil pasti pernah ngalamin main game point blank lah ya semuanya kan. Ya. Nah, cuman karena sekarang tuh lagi booming-boomingnya Valorant kalau di game PC. Nah, kalau gue sih sekarang lebih enjoy-nya tuh di game PC ya. Karena sekarang game mobile tuh udah berat-berat sih sama apa storage di HP tuh udah menuhin banget, ya kan? Kalau gue sih gitu. Kalau untuk gua sih gua sama kayak yang Gibran. Jadi dulu gua pernah nyentuh-nyentuh game PC ya Point Blank lumayan lah. Cuman gua tuh lebih nyentuhnya tuh ke game Lost Saga kalau kalian tahu. Nah, gua itu sempet Hmm. maininnya lumayan lah beberapa tahun di situ. Dan pada akhirnya gua pindah ke mobile lah di situ. Mulai ya udah dari kelas 5 SD gua udah nyentuh Mobile Legends sampai sekarang gua masih main. Sekarang udah semester 4 ya kuliah nih kita. Ya Ya, udah berapa tahun tuh? Dari 2017 berarti 9 tahun lah kita. Gua udah main game itu gitu. Untuk sekarang sih emang gua masih nyamannya di game Mobile Legend. Cuman emang gua juga karena waktu tahun 2021 atau 22 mungkin waktu sekitaran Covid, nah gua mulai tahu nih ada yang namanya game Valorant. Nah, di situ gua mulai main sama teman-teman.
ke warnet bareng gitu karena ya gue nggak ada device di rumah juga, jadi mainlah di sana. Nah di situ gue mulai tahu dan juga menjadi comfort game gue juga lah di situ. Sampai sekarang ya gue mainin 2 game itu karena yang dimana itu tuh tipe gue banget gamenya, yang dimana itu game kompetitif, jadi kita ngerank kayak real time lawan player lain gitu. Oke. Tapi mungkin gini deh, kalau Suryanya sendiri, lu biasanya main game apa sih? Gue sebenarnya lebih suka game kasual sih. Tentunya tetap sukanya yang di PC. Cuman Hmm. kan kalau misalkan lihat dari dulu tuh gue masih belum punya device-nya. Tapi Ya, sekarang ya untungnya udah ada lah, dan emang lagi banyak nih game-game yang lebih enak buat dimainin. Cuman pada akhirnya kalau misalkan kan kita kalau misalkan PC nih kita harus duduk gini. Kayak ya, malas gitu. Lebih enak sebenarnya kalau misalkan di mobile ya. Mobile tuh lebih enak kayak ya, bisa sambil rebahan juga. Cuman Ya, ya baik lagi, mobile kan itu mah bisa dibawa kemana-mana. Makanya si ya, betul. size-nya pun storage size-nya ya, dan RAM dan berbagai kompartemen lainnya itu tuh emang lebih bisa bilang jauh lah ya kalau misalkan dibandingin sama PC yang bisa dengan grafik-grafik tinggi pun. ya lebih Cuman bagus. ya balik lagi gini, mobile tuh enak kalau misalkan banyak yang mainnya juga. Contoh kan tadi kayak Miraj ngomong, dia lebih suka ML karena dia emang udah lama dari lama main ML, terus juga emang Hmm, dibarengi dengan teman-temannya juga. ya, Yes, Kalau misalkan disuruh milih, saya sekarang meskipun saya semalas-malasnya pun, saya lebih milih game PC. Soalnya ya balik lagi lah, experience yang kalian dapatin tuh antara mobile PC, wah jauh banget beda. Mulai dari story, wah dah yes. kalah kalau misalkan game mobile. Nah, tapi dulu kalian waktu masa-masa kecil pernah gamenya tuh game apa aja sih? Kayak misal gue nih, kalau gue tuh kan waktu masa-masa kecil kayak contoh game PC ya yang gue terus Eh, Zuma ya kan, ya, kayak gitu-gitu. Apalagi ya? ini gua main Banyak ini sih, cuman lupa sekarang. Feeding Frenzy. Nah ya kayak gitu. Uh, Itu rame ya, sih. Dulu tuh itu paling rame gue ya. ya sama atau sih. enggak Ya gua kalau juga selain dulu Feeding mainnya. Frenzy ya, menurut gue yang rame itu apa sih namanya? Hamster Ball itu tuh, tahu gak? Yang Ya di hamster ball kan. ya Hamster Ball. Ya, Anjir itu salah satu game yang kayak ya childhood gua sih itu mah, cuman wah gitu. Hmm. Kalau misalkan sekarang main lagi pun waktu gue pasti habis ke sana daripada game-game PC yang sekarang atau game mobile buat mabar pasti habis waktunya. Karena kalau buat sekarang tuh game-game sekarang kan karena lebih kompetitif kan. Kalau dulu tuh memang pure bener game tuh buat seru-seruan gitu. ya, Karena betul. udah beda zaman juga kan. Makin Ya, apa teknologi berkembang kan juga game-game makin bagus, makin wah gitu kan. Kayak misal buat sekarang kan lagi happeningnya tuh GTA 6 yang baru mau rilis, masih pre-order. Itu juga mahal tuh gamenya, 1,6 ya? Iya itu ya. yang Kalau Ultimate untuk Edition yang gitu. special Ya kan? edition ya, itu cukup lumayan. Nah, kalau misalkan nih ya dari kalian selama Gua worth it aja ya kalau untuk menikmati. menurut kalian ya, selama kalian, apa ya, sering main game kan, tadi gua Hmm. dengar juga Hmm. mau itu game online, mau game kompetitif, maupun game kasual, apa momen paling menjengkelkan, momen paling menyebalkannya ya di, game-game online tuh kayak misalkan Valo atau misalkan ML, apa menurut kalian tuh? Sekarang ya, kalau hal-hal yang menjengkelkan di Valorant ya. Kalau di Valorant tuh tahu lah ya, menjengkelkan yang hal paling menjengkelkan itu adalah tim gitu loh. Tim yang Ya, dimana dia tuh apa ya, bebal banget atau susah banget buat dibilangin, tapi dia tuh udah melakukan kesalahan yang ini, tapi waktu dibilangin dia tuh melakukan kesalahan yang sama gitu. Oke. ya, Apalagi kalau kita mainnya kompetitif kan, yang dimana kita tuh fokus untuk naikin rank kita, terus fokus buat ya hal-hal lain gitu kan. Terus dapat tim yang apalagi tim random kan gitu, tim random yang
kita benar-benar nggak kenal, kita nggak tahu skill mainnya kayak gimana, terus kita ketemu, terus waktu dikomunikasiin dia susah banget gitu kan. Itu sih hal-hal yang bikin emosi tuh naik gitu kan. Ya, setuju sih gua sama statement Gibran. Jadi emang yang menjengkelkan dari game online ya, terutama Valorant, Mobile Legend untuk mobile gitu. Kalau dari gua ada tambahan, yaitu kalau di Valorant nih, yaitu smurfing. Itu capek banget sih gua. Ya, Kayak something ya. bener dikit-dikit kena headshot atau apa kayak gitu. Kayak bener-bener main tuh gak nyaman banget. Kayak ini rank gua bukan rank lu gitu. Lu Ya, tuh nggak seharusnya di betul. sini gitu. Ya kalau ML ya sekarang paling jokian lah, karena masih bisa ya, beda sama Valorant. Mungkin kan sekarang katanya bakal cuma untuk satu device, katanya satu akun kan nanti bakalan kayak gitu. Kalau untuk Valorant ya Eh, game-game gitu lah. itu udah menuju ke Valorant nih. Kan katanya Nah, Valorant tuh sampai sekarang masih banyak cheat. Bahkan gua pun lihat di media sosial ya, ada yang masih nge-cheat yang kayak mau itu map hack, mau itu auto headshot. Nah, menurut kalian ya. tuh kayak pernah nggak sih kalian ketemu yang kayak gitu? Kalau ketemu sih kayaknya pernah, cuman kayak masih nge-cheat-nya tuh masih minor-minor dan kayak susah buat ditebak gitu loh. Jadi Ya, kayak main, tapi tiba-tiba tuh ada cheater apa detected gitu. Kan nggak lihat, ada yang dia punya akun sendiri gitu. Dia bikin konten di mana kontennya tuh dia nge-cheat di Valorant gitu. Kayak kan udah tahu Valorant tuh ya apalagi semua game gitu melarang banget gitu, apa apa yang ya, ya. orang yang nge-cheat tuh Cheat melarang gitu ya. banget. Ya. Ya kalau untuk cheat sih, gua kadang sampai saking kesalnya nih, gua susah banget ngebedain mana yang jago mana yang nge-cheat. Itu loh Hmm, jengkelnya Valorant tuh. Yang padahal ya emang orang kalau udah jago ya jago, apalagi dari device-nya gitu, dari equipnya juga, misalkan ya dari mouse-nya yang mahal, keyboard-nya yang mahal, atau monitornya dengan hertz yang tinggi, kan itu bisa aja memungkinkan jadi jago loh orang-orang gitu loh. ya, Dan untuk sistem cheat sih menurut gua sekarang Valorant udah lebih baik sih, kayak dia bakal ngeban ke sampai kernel-kernelnya kan itu ya sih untuk itu. Valo kan. Ya Udah ya sampai itu sistem sih ya. untuk Riot Vanguard-nya, apresiasi lah. Betul. Keren sih tapi Oke. udah mulai berkembang ini banget. Nih, kita masuk lagi ya ke dalam gamenya lagi nih, Valorant. Gue sebenarnya kan, rank itu bisa dibilang entah itu medium, entah itu low elo ya. Gue itu masuknya ke gold gold plat lah, rank utama Ya. gue ya. Waktu itu pernah, temen gue itu minjem akun gue, malah, si ranknya pun malah di-rank up sama dia sampai ke diamond. Nah, ya yang gue aneh adalah sebenarnya nggak aneh juga sih, cuma ini deh, kalau misalnya menurut kalian, semakin tingginya rank Valorant, itu tuh semakin mereka jago atau enggak, atau semakin mereka disiplin, jago aim. Jadi pertanyaan tuh, kalian menurut kalian tuh jago di aimnya atau mereka semakin disiplin? Disiplinnya tuh disiplin gimana? Disiplin dalam, kalau misalkan mereka defender, ya mereka nunggu kita masuk, bukan mereka yang maju, nge-rush gitu. Yap. Terus juga Hmm. dalam penggunaan utility-nya juga. Oh, I see, I see, I see, I see. Kalau dari gua sih ya, kalau makin atas ranknya menurut gua makin disiplin. Soalnya kalau masalah aim itu banyak banget yang jago, apalagi yang kalau dari dulu terbiasa main game FPS gitu, kayak misalkan dari game CS. Itu kan jago ya kalau masalah aim gitu. Nah, kalau kedisiplinan itu yang susah, karena Valorant tuh kan punya banyak agent yang dimana tiap agent tuh punya macam-macam utility. Nah, disitulah disiplinnya diuji. Kenapa? Kayak misalkan kan ada role-role nih di Valorant tuh, tiap agent kayak ada sentinel, ada controller dan segala macamnya. Nah, di situ disiplinnya apa? Misalkan untuk sentinel ya dimana kita untuk setup di side kalau misalkan kita jadi defender. Terus jadi controller kita nutup-nutupin buat musuhnya entry. Nah, di situ sih yang gua lihat selama gua nonton VCT juga, mereka Hmm. tuh lebih ke disiplinnya, kayak line up line upnya dijalanin, dan bener-bener
strategical banget gitu loh. Menurut gua sih begitu ya. Tapi belum tentu juga nggak sih? Kayak misalnya rank makin tinggi tuh belum tentu aim dan disiplin tuh belum tentu jago gitu. Karena gue pernah lihat nih ya, salah satu streamer adalah gue tuh sering banget ngelihat satu streamer ini gitu. Nah, jadi si streamer itu dia awalnya memang bukan streamer Valo, cuman dia tuh sekarang mulai-mulai main Valo gitu. Dan gue lihat dia tuh sekarang ranknya tuh udah tinggi, udah ascendant kan. Tapi gue lihat juga dia cara mainnya tuh masih kurang. Kalau gue bisa lihat ya, disiplinnya kurang, terus aimnya juga masih kurang. Kan banyak yang bilang kalau makin tinggi tuh aim makin melekat ya, kayak Iya. one tap gitu, udah headshot. Tapi gue lihat dia tuh kayak masih spray badan gitu, dari posisi angle-nya juga masih kurang gitu. Menurut gue sih belum tentu ya, apalagi kalau misalnya orang yang pangkat ranknya udah tinggi, tapi itu tuh ternyata hasil digendong sama Tim. tim, Ya, ya, ya. ya kan? Pocket Sage moment tuh. Ya, kayak Oke. gitu. Nah, menurut kalian nih kita kita sedikit membandingkan ya antara Ya, kulturnya, sorry bukan kultur, komunitasnya. Komunitas antara game PC dan game mobile atau enggak kita kerucutin lagi nih. Ya. eh ML dengan Valorant. Menurut kalian apakah itu sama aja kayak kadang ada yang ngomong apa ya? Sama-sama menyebalkan kah? Atau ya Hmm. udah asik-asik aja gitu. Kalau dari gua sih karena gua main dua-duanya nih. Kalau untuk ML sebenarnya itu lebih banyak untuk di Indonesia sendiri ya. Itu lebih banyak ya tau lah, mulai dari anak kecil pun ya termasuk gua dulu SD udah main gitu. Beda sama game Valorant ya. Untuk di Indo tuh Valorant komunitasnya bagus sih, baik menurut gua. Ya nggak, mungkin ada toksiknya cuman nggak setoksik dari Mobile Legend gitu ya, karena mungkin karena itu game PC juga butuh device yang lebih ya, jadinya udah pada agak dewasa lah kalau untuk komunitas dari Valo gitu. ya sih setuju. Gue juga sama sih. Karena yang gue rasain gitu ya saat gue main game mobile dan game PC gitu. Karena kan game mobile tuh dimiliki banyak orang gitu ya. Even bapak-bapak pun main gitu. Ya betul. Bapak-bapak mau ibu-ibu gitu kan. Karena mereka tuh ya memang dari awal tuh mereka udah punya HP gitu. Dan yang mungkin dia bisa download game Mobile Legends ya karena mungkin dikenalin sama sepupunya atau siapanya gitu kan. Jadi karena rame gitu, dan di sosial media pun ya kayak contohnya TikTok atau apapun itu clipper pun dia banyaknya ngeklip ini sih, ngeklip Mobile Legend, game mobile gitu. Dibanding PC, karena PC itu mungkin kurang terkenal ya. Karena juga peminatnya juga nggak terlalu banyak sebanyak mobile gitu. Ya. Ya juga karena dari device juga lah, kalau untuk game mobile Ya, kan ya ibaratnya range harga 2 jutaan 3 jutaan udah bisa main gitu, beda sama PC atau ya, ya laptop dan sejenisnya kayak harus agak lebih mahal aja, makanya di Indonesia ya itu lebih rame mobile untuk komunitas mau game ya, apapun itu gitu setuju. ya. Kayak gitu sih. Nah, oke, kita satu lagi bahas nih ya. Cuman ini lebih ke event aja. Kan kita lagi musim panas nih. Steam Summer Sale. Nah, Yes. Nah, Hmm. menurut kalian nih, kalian bakal beli nggak di Summer Sale ini? Lumayan kalau misalkan menurut gue ya, lihat dari diskon-diskonnya ada yang bahkan nyentuh harga berapa ya? 15.000 gitu kalau nggak salah ada tuh. Kalian ada Ya, ada nggak yang mau diambil? banyak yang murah. Kalau untuk gua sih tertarik banget karena gua penyuka bola selain game ya, gua penyuka bola juga, kemungkinan besar akan ambil FC26, FIFA, dan juga ini apa, Devil May Cry yang kelima. Karena ya gua dulu waktu kecil ngeliatin kakak gua main yang di PS2 Devil May Cry berapa tuh yang lupa gua. Nah itu ya emang tertarik aja sama gamenya.
Kalau kemungkinan bakal gua ambil sih, soalnya harganya pun udah agak turun kan itu, lumayan gede diskonnya. kalau gue sih kayaknya gue mau ambil, tapi nggak tahu ya gimana kondisi fulusnya ada apa enggak gitu kan. Gue Ya pengen itu gue pengen ambil ini sih GTA 5 karena gue tuh suka banget GTA RP kan. Kalian tahu ya RP nggak sih, role play? Tahu. tahu dong. Tahu kan? Nah itu gue tuh suka banget kan role play gitu. Gue suka sering nonton streamer-streamer yang main role play gitu kan. Karena feel-nya tuh enak aja gitu. Terus juga pengen nyoba GTA 5 yang story-nya gitu. Pengen namatin gitu kan. Kayak gimana sih rasanya gitu. Kalau gue sih GTA 5 sih kayaknya. GTA 5 doang. Belum ngeliat-liat lagi sih sebenarnya. Sebenarnya banyak. Gue kemarin ngambil Far Cry 4 tuh. Lumayan sih, rame. Cuman kalau misalkan kalian mau ngincer game casual story kayak gitu, ada tuh, Plague Tale itu rame. Terus juga apa lagi namanya, Far Cry juga lumayan tuh kalau misalkan kalian sukanya yang bukan RPG sih, lebih ke open world, banyak-banyak gitunya. Tapi ya pokoknya, Summer Sale kali ini adalah oke-oke bagus lah pokoknya menurut orang mah. Ya, ya, Ya Nah, kita cukupkan sampai di sini. si Jadi, conclusion menurut kalian, kalian masih, apa? secara general ya, mau mau itu secara komunitas maupun apa namanya tuh, gameplay-nya, kalian better PC atau mobile? Kalau apa ya? Kalau menurut gue ya mobile tuh lebih gampang gitu loh. Asik asik. Benar. Karena gimana ya? Gua kan pernah main PUBG gitu ya, PUBG Mobile. Sekarang tuh gue tuh kangen kangen banget gitu dengan game PUBG Mobile. Karena mungkin device gue yang sekarang tuh masih kurang mumpuni kan. Wah sekarang tuh PUBG Mobile gede banget gitu. Dan memang dulu gue kayak pernah main PUBG Mobile tuh berapa jam gitu kan, lama. Dan gue ngikutin turnamen-turnamennya gitu. Gue ngikutin scrim-scrimnya. Dan gue nyoba game mobile lainnya pun menurut gue kayak ya udah gitu gampang gitu. Karena mekaniknya tuh ya biasa aja gitu dibanding PC. Karena kenapa? Karena gue tuh dari kecil cuman beberapa kali doang main game PC gitu, gak sering gitu. Gua Kalau sih gue sih kayak gitu. kalau untuk PC emang nggak terlalu terbiasa, jadinya emang nggak sejago itu kalau gua. Jadi Ya, kayak kalau mobile nih, gua emang seringnya main Mobile Legend, ya ikut-ikut turnamen sama kayak Gibran. Kalau dia kan PUBG Mobile ya, kalau gua mainnya ML gitu. Jadi ikut-ikut turnamen, juara tingkat kota dulu pernah waktu gua SMP, yang dimana sampai 2 kali apa 3 kali gitu. Ya emang tergolong mudah sih rata-rata untuk game HP ya, karena ya mungkin gua terbiasanya main game-game mobile gitu, beda dengan PC. Kalau di mana PC itu ya selain butuh apa, CPU yang mumpuni juga gitu, banyak komponen-komponen lain yang harus bagus juga, apalagi dari ya benar, keyboardnya. benar, Ya benar, benar. kayak main Valo itu bener-bener kalau kompe harus layar yang hertznya yang tinggi, dari mouse-nya di apa, sensornya yang bagus, yang lebih apa ya, lebih reaktif gitu loh, kayak kita ke kiri langsung ikut gitu loh gerakannya. Dari keyboardnya juga ya lebih mahal juga sih kalau untuk PC gitu, dan gameplaynya pun jadinya kalah, bisa kalah gitu kalau dengan yang device-nya yang lebih bagus kalau untuk PC gitu Ya loh. sih mungkin kenapa Jadinya kita di dipersulit juga mekaniknya. ya makanya kenapa kita tuh di PC kayak lebih noob atau gimana gitu. Ya, Nah, mungkin karena ini kali ya komponennya murah-murah gitu kan. Mungkin ada sponsor yang mau masuk, dah boleh langsung aja langsung gitu. langsung hubungi hubungi salah Langsung satu. hubungi Ya host-host boleh kita, boleh host boleh. kita. Hubungin Hubungin aja aja langsung. ya di Baik. server kesayangan kita ini. Ups, Oke. betul gitu lah kan. Oke guys, tidak terasa niatnya cuma mau ngobrol sebentar ya. Malah akhirnya ada curhat colongan soal game dan dompet yang Ya, sekarat. Tapi ya udahlah ya, namanya juga Nggak, kehidupan. iya. yo, Tapi seru kok ngobrol-ngobrol kayak gini seru. ya, ya jadi kita sharing experience kita lah.
Yap, Iya. betul. Obrolan kita kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Makasih juga buat teman-teman yang di sini, kepada Miraj, kepada Bye-bye. Gibran. Makasih Terima juga kasih yang udah guys. mau Thank you, thank you, berbagi Rizky. emosinya. Sampai jumpa di lain hari. Bye. Bye. Untuk teman-teman, gua Surya Gang Ramadan, pamit undur diri sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa leave room dan juga matikan PC-nya. Selamat tidur semuanya. Bye-bye.